Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah MKPK UTS tahun lalu. Langsung aja ke soalnya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pada soal tahun lalu boleh mengerjakan 3 soal atau lebih. Jadi di sini saya akan mengambil 3 soal yang saya pilih. Soal yang pertama yang saya ambil adalah soal nomor 2. Untuk soalnya, di sini sudah terlihat jelas ada objektif Z max atau maximize Z sama dengan $10 X1 ditambah 20 X2 dengan beberapa 3 constraint. Yang pertama itu min X1 ditambah 2 X2 kurang dari sama dengan 15 dan seterusnya sudah ada di soal. Pertanyaannya adalah selesaikan permasalahan programming tersebut menggunakan metode simplex. Oke, kita lanjut ke soal, ke jawabannya. Untuk pertama-tama, kita masukin dulu yang tadi ada di soalnya ya. Yang ini itu bisa kita jadikan tabel informasi. Ya, di sini ada objektifnya yang sama dari soal, Zmax $10 X1 ditambah $20 X2 dengan constraint ada 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat formulasi standar. Di sini Zmax-nya sama dengan 10x1 ditambah 20x2. Lalu ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Nah, 0s1, s2, s3 ini berasal dari constraint. Jadi sebelum kita masukkan constraint ke formulasi Zmax-nya atau ke objektifnya, kita jabarkan dulu constraint yang x1 ini, yang kumpulan ini. Nah, di sini kita jabarin untuk ke constraint karena ini kan tandanya kurang dari sama dengan, jadi ada rumusnya itu kalau kurang dari sama dengan ditambah plus S atau plus select. Nah, di sini karena semuanya kurang dari sama dengan, ya sudah tertera di sini kurang dari sama dengan, jadi kita tinggal masukin plus S1, plus S2, lalu dan yang terakhir plus S3 di masing-masing constraint. Lalu tandanya pun menghilang. Oke, kita masuk ke tabel iterasi 1. Untuk memasukkan tabel iterasi 1, kita bikin tabel terlebih dahulu. Di sini C-nya diambil dari objektif ya. Ini kita hapus dulu. Langkah selanjutnya setelah kita sudah menjabarkan constraint-nya dan mengumpulkan objektifnya, kita akan membuat iterasi 0. Di sini untuk C-nya kita masukin dari objektifnya. Yang di mana di sini untuk ini 10, 20, 10, 20, lalu 0, 0, 0. Nah, udah masuk semua, kita masukin basic variabelnya. Basic variabelnya itu kita ambil yang diperhitungkan, yaitu yang 0, S1, S2, S3, kita taruh di sini semuanya. Lalu untuk yang non basic variabelnya ini satu kolom ya sama basic variabel. Jadi dia dimasukin yang X1, X2, dan seterusnya di sini. Untuk cara masukin isinya ke dalam atau angka-angka yang di dalam ini, kita masukin dulu min 1 dari konsen pertama, min 1, 2, 1, 0, 0. Lalu untuk yang kedua, konsen kedua 1, 1, S2-nya S1-nya 0 ya, karena di sini cuma S2. Lalu S2-nya 1 dan S3-nya 0. Dan untuk yang S3, untuk yang konsen ketiga kita masukin 5, 3, S1, S2-nya 0 karena nggak ada, lalu S3-nya 1, dan RAHS-nya jangan lupa dimasukin juga, 15, 12, dan 45. Nah, untuk perhitungan Z-nya, ada rumusnya, yaitu 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 1, kita gambarkan seperti ini. 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0,5. Nah, ini kan hasilnya 0 ya. Nah, jadi untuk ini hasilnya masih 0, jadi di sini 0 kali min 1 seterusnya 0 karena masih pengalinya masih 0 semua. Lalu setelah udah ditemukannya
Z ya. Sekarang kita hitung C min Z. C min Z di sini cara ngitungnya seperti langsung aja, C-nya dikurang sama Z. Jadi 10 dikurang 0. Hasilnya 10. Dan begitu pun seterusnya. Gitu. Yang lainnya pun masih sama, 20 kurang 0, 0 kurang 0, dan seterusnya. Nah, teman-teman, setelah kita sudah mencari C min Z-nya, kan ini kita mau mencari optimal atau tidaknya sebuah pengoperasian. Nah, jika kita lihat lagi ke objektifnya, kan di sini objektifnya itu Z max. Ini kita hapus dulu. Ini objektifnya itu Z max. Jadi kalau Z max itu jika C min Z, Z max atau maksimasi, berarti si C min Z-nya itu minus atau 0. Nah, di sini kan udah terlihat nih, di sini masih 10, 20, 0, 0, 0. Emang ada nolnya, tetapi masih ada angka positifnya yaitu 10 dan 20. Nah, itu masih belum optimal. Nah, berarti kalau belum optimal, kita masih diharuskan untuk mencari perhitungan iterasi 1 dan membuat tabel iterasi selanjutnya. Nah, yang langkah pertama untuk membuat tabel iterasi 1, yang pertama kita harus mencari entering variable dan leaving variable. Nah, untuk cari entering itu kita lihat dari penghitungan hasil C min Z-nya di sini, itu kita lihat dari positif terbesar. Di sini kan ada nih angkanya 20 positif terbesarnya. Ya, angka selanjutnya untuk menentukan entering variable, kita lihat dari penghitungan di C min Z-nya. Kan di sini ada angka terbesar yaitu 20. Nah, kita pilih karena dia menjadi positif terbesar. Ini jadi X2-nya ini menjadi entering variable. Lalu untuk penghitungan untuk mencari living variable, kita harus mencari rasionya dulu pertama-tama. Kita cari rasionya gimana caranya? Yaitu kita RHS dikurang pivot number. Pivot number itu diambil dari entering variable. Nah, di sini kan RHS-nya ada 15 ya. 15 dibagi 2. Karena di sini itu menjadi pivot number-nya dari dari tabel ini, tabel RHS ini. Yang RHS 15 dibagi 2 hasilnya 75. Koreksi jika salah, atau kalian bisa koreksi di catatan kalian. 75. Lalu untuk yang RHS kedua 12 dibagi 1 hasilnya 12. Lalu 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, di sini kita udah ketemu masing-masing rasionya. Ada 7,5, 12, 15. Langkah selanjutnya untuk memilih living variable, kita lihat dari positif terkecil. Nah, ini khusus untuk di bagian living variable, kita cari positif terkecil. Kalau di entering variable tadi kan positif terbesar ya. Nah, kalau di living variable itu positif terkecil. Jadi kalau minus gimana Kang? Kalau misalnya ada minus, misalkan di sini minus 12 atau minus 7,5. Nah, itu nggak bisa dipilih. Yang bisa dipilih itu hanya positif karena emang dari rumusnya itu positif terkecil. Gitu. Jadi di sini kita pilih 7,5. Ya, di sini kita pilih 7,5 menjadi living variable. Setelah ditemukannya entering dan living variable, kita dipertemukan dengan yang namanya pivot number untuk di penghitungan iterasi 1. Nah, pivot number itu adalah pertemuan antara titik temu antara entering dan living. Nah, di sini titik temu antara entering dan living variable itu ada di angka 2. Di angka 2. Nah, setelah udah nemuin pivot number, kita lanjut ke perhitungan iterasi. Nah, kan tadi kita udah nemuin ya di tabel iterasi 0 itu kita udah nemuin entering dan living-nya. Nah, maksud dari entering dan living itu si X2 ini si X2 ini si X2 ini kita jadikan pengganti dari S1. Ini nanti dia ngegantiin si S1 di sini. Jadi nanti S1-nya hilang diganti X2.
Dan untuk S2, S1-nya kemana? S1-nya udah menghilang, dia udah digantiin karena udah di leaving atau diusir lah bahasanya, atau udah beres gitu. Nah, jadi perhitungan yang pertamanya itu X2 baru, karena kan dia X2-nya baru pindah ya, baru dimasukin lagi. X2 baru sama dengan S1 lama dari yang S1 ini dibagi pivot number. Nah, pivot number dari yang ini. Pivot number itu yang ini, maaf. Yang ini tadi, angka 2. Lalu dimasukinlah angka-angka dari S1 lama, yaitu min 1 ya, min 1, lalu di bawahnya 2, ini 2, lalu di bawahnya lagi 1, dan seterusnya dimasukin semua ke perhitungan yang pertama ini. Nih. Ya, perhitungan yang pertama. Dapat pivot number dari 2 sama dengan minus 0,5 sama dengan 1 atau 0,5, 0, 7,5. Lalu untuk yang S2-nya, ya, karena kan nggak mungkin ya satu doang yang baru gitu. Jadi semuanya ini di dalam tabel yang baru, di tabel iterasi 1 itu semuanya baru, nggak ada yang pakai nilai angka yang lama. Jadi semuanya diubah atau diperhitungkan lagi. Nah, untuk yang S2 baru sama dengan S2 lama dikurang dalam kurung X2 baru dikali pivot S2. Nah, maksud pivot S2 ini bukan ngambil lagi pivot number yang di sini, tapi dia ngambil pivot yang searah atau selurus dari S2-nya, kan ini kan ini nih ke 1 nih. Ini anggap nggak ada lah. Ini fokus di sini aja. Pivot number itu 1 di sini. Jadi kita ambil menjadi pivot number. Lalu S2 lamanya dari tabel iterasi 0, kita masukin nilai-nilainya semua. X2 barunya yang tadi, yang di atas ini nih, semua nilai yang di atas. Kita ambil semua, kita masukin semuanya ke sini 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 12, dikurang dalam kurung minus 0,5 dan seterusnya. Temuinnya lah hasil S2 baru. Beres. Untuk yang S3 baru juga sama, nggak ada bedanya, masukin aja angka-angkanya, dan pivot number-nya juga jangan lupa, jangan ngambil yang pertemuan lagi, tapi dia ngambilnya yang selaras atau searah dari S3-nya ini, yaitu 3. Udah ketemu, S3-nya beres, masukin ke iterasi 1. Nah, untuk iterasi 1 masih sama, cara pembuatan tabel iterasi 0 sama persis, nggak ada bedanya. Jadi kita masukin lagi yang tadi C, lalu basic variable dan non-basic variabelnya. Nah, untuk di sini tapi kita ubah kayak tadi ya, S1-nya diubah menjadi X2. Yang S2-nya menggunakan angka yang baru sudah dibuat. Nih, 1,5, 0, minus 0,5, dan seterusnya. Lalu untuk yang S3 juga dimasukin semua. Oh iya, jangan lupa RHS itu juga dihitung ya dalam perhitungan iterasi 1 ini. Jadi ini akan ada 15 dibagi 2. Nah, itu 15 itu dari RHS-nya. Dan seterusnya untuk yang lain ini ada 12 dan ada 45. Lalu balik lagi ke tabel literasi 1. Kita udah nemuin semuanya sama kayak tadi, kita masukin lagi angka-angkanya dari yang tadi, yang minus 0,5 dari X2-nya, 1, 0,5, 0, 0, dan 7,5, dan seterusnya kita masukin semuanya. Setelah sudah dimasukin lagi, kita lanjut ke penghitungan Z. Nah, di sini menggunakan rumus yang sama, nggak ada perbedaan rumus, masih 20 dikali 0,5 ditambah aduh, nggak jelas tambahnya, ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 6,5. Hasilnya minus 10. Karena 20 dikali minus 0,5, hasilnya itu minus 10. Yang lain masih 0 lah, karena masih pengalinya 0. Jadi kita ambil minus 10. Dan seterusnya sampai ketemu semua Z-nya. Sudah ketemu semua Z-nya lagi, balik lagi ke penghitungan yang awal. Penghitungan C min Z. Nah, C min Z-nya sama C dikurang Z. 20
hasilnya yaitu 10 dikurang minus 10. Jadi kan kenapa 20? Jadi kalau misalnya ada yang bingung, 10 dikurang dalam kurung minus 10. Nah, ini kan min kali min ya. Jadinya plus. Jadi 20 hasilnya gitu. Oke, 20. Lalu untuk yang X2-nya 20 dikurang 20 hasilnya 0. Di sini 0 dikurang 10 hasilnya jadi minus 10 dan sisanya 0. Nah, kita tadi udah mencari yang iterasi 0, ternyata belum ini ya, belum optimal. Di sini juga belum optimal sayangnya. Jadi kita harus bikin iterasi kedua. Karena di sini masih ada yang namanya plus atau positif. Karena kalau Zmax itu kita C min Z-nya harus minus atau 0. Jangan lupa tuh. Lalu lanjut ke mencari entering. Nah, kayak tadi mencari enteringnya masih sama. Karena kita pakai Zmax, kita mencari positif terbesar. Di sini kita ambil. Jadi X1-nya menjadi entering variable. Entering. Aduh, gak jelas. Ya begitulah pokoknya. Entering variable. Dan kita lanjut ke untuk mencari living variabelnya. Masih sama caranya, nggak ada bedanya. Untuk mencari living variable, balik lagi ke perhitungan RHS, dia dibagi sama si pivot number atau yang sudah di highlight ini. 7,5 dibagi minus 0,5 hasilnya 15 untuk mencari rasio. 4,5 dibagi 1,5 hasilnya 3. Lalu 22,5 dibagikan 6,5 hasilnya 3,4. Nah, sudah ketemu dari nilainya, kita ambil positif terkecil. Nah, kan di sini udah nih ada contohnya nih. Kita nggak ngambil yang minus untuk menjadi living variable karena yang dicari itu positifnya. Jadi kita ambil angka 3. Terus sudah ketemu lagi entering dan living variable, tentuin pivot numbernya 1,5. Lalu lanjut ke perhitungan iterasi 2. Sama kayak tadi, caranya masih nggak ada perbedaan secara signifikan. X1 baru sama dengan S2 lama karena udah berubah ya di sini, jadi nanti X1 di sini X2. Di sininya jadi X1. Nah, X1 baru sama dengan S2 lama dibagi pivot number. Dimasukin angka-angkanya ke sini, ditemuinlah nilai-nilai dari X1 baru. Lalu begitupun yang X2 baru yang tadinya dia udah dibikin baru, nah dibikin baru lagi untuk ke perhitungan iterasi 2. Karena tabel iterasi itu setiap kali muncul lagi atau dibikin lagi, semuanya harus baru angka-angkanya. Ditemuinlah yang tadi rumusnya sama, X2 baru sama dengan X2 lama dikurang dalam kurung X1 baru dikali pivot X2. Ditemukanlah nilai-nilai dari X2 baru. Begitupun yang S3, S3 baru sama dengan S2 lama dikurang X1 baru dikali pivot S3. Ditemukanlah nilai-nilai S3. Masuk ke iterasi kedua. Di sini masih sama caranya, masukin yang ada beda. Kita lah masukin semua angka-angkanya tadi, C-nya, basic variabelnya yang ini diurutin X2, ini yang ini 10X1, ini S3, dan seterusnya. Kita masukin angka-angkanya juga 0, 1, 0,35, dan seterusnya. Sampai penuh lagi. Lanjut ke perhitungan Z. Di sini kita perhitungkan 20 dikali 0, 0 ditambah 10 dikali 1, 10, 0, lalu ditambah 10 dikali 0 dikali 0. Jadi hasilnya 10. Lalu untuk yang Z kedua, X2, 20 kali 1, 20. Semuanya ya, sama semua. Begitupun seterusnya sampai ketemu hasil dari masing-masing Z-nya ini. Lalu masuk ke penghitungan C min Z lagi. Sudah ditemuinnya Z, balik lagi ke C min Z. Kita cari sampai optimal. Di sini 10 dikurang 10, 0.
20 dikurang 20, 0. 0 dikurang 4, minus 4. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0 lagi. Nah, di sini udah ketemu nih. Nilainya sudah optimal dikarenakan tadi C min Z-nya harus minus atau 0. Karena nilai apa karena objektifnya itu Z max atau maksimasi. Nah, jadi kalau minimasi dia nanti harus positif atau 0. Jadi dia mungkin kesannya lebih ribet lagi. Nah, sudah ketemu bahwa optimalnya itu di iterasi 2 dengan apa? Sudah optimal di sini minus atau 0. Oke, selanjutnya teman-teman ke soal nomor 3 yang saya pilih. Di sini soalnya Ravenclaw Incorporated merupakan produsen 3 jenis diecast dengan tipe Air Drip, Air Regular, dan Air Limited Vintage. Setiap jenis diecast mengandung campuran aluminium alloys, magnesium alloys, dan zinc alloys dalam jumlah tertentu. Nah, di sini itu langsung aja kita lewatin dulu. Pertanyaannya itu selesaikan hanya sampai memilih entering dan leaving variable pada iterasi 0. Jadi ini cuma sampai iterasi 0, teman-teman, nggak panjang. Nah, cuma yang ribetnya itu kan tadi mah kita mah di soal nomor 2 itu sudah dijelasin, sudah diberikan itu. Ini dan Z max, lalu konsen-konsennya sudah ada, di sini udah jelas gitu. Nah, tapi kalau yang ini itu karena soal cerita, jadi kita harus mencari sendiri si tabel informasinya. Nah, di sini kita buat dulu tabel informasi. Nah, ini teman-teman sudah tinggal bisa lihat, tidak perlu ribet, tapi teman-teman harus dipelajari. Yang pertama, kita cari dulu nih produknya itu apa sih yang dibikin sama si Ravenclaw ini. Produknya itu ada Air Dream, Air Regular, dan Air Limited Vintage. Nah, di sini kita masukin Air Dream, Air Regular, Air Limit. Nah, ini aku singkat ya, Air Limited Vintage sebenarnya. Air Limit aja. Nah, ini kita jadiin X1, X2, dan X3. Lalu kita cari lagi, kan tadi ada bahan-bahannya nih, ada aluminium alloys, magnesium, ada ini aluminium alloys, magnesium alloys, dan zinc alloys dalam jumlah tertentu. Nah, kita masukin di bagian sini. Lalu untuk yang selanjutnya itu, nah ini masing-masing dari produk ini kan beda-beda ya, si bahan-bahannya itu. Kebutuhan bahannya ada yang butuh 1, 2, atau 3, ada yang butuh 5, atau butuh berapa. Nah, kita cari lagi di soalnya, ini kita zoom aja kalau nggak kelihatan. Nah, kita zoom. Nah, di sini Air Dream membutuhkan 1 mm aluminium alloys. Kita masukin di sini ya, 1. Lalu untuk yang magnesium alloysnya dibutuhkan 2 mm. 2 mm. Kita masukin di sini 2. Nah, lalu untuk yang zincnya 0,5. Nah, kita masukin 0,5. Dapat semua ya. Kita dapat semua. Lalu lanjut ke yang R regulernya. Butuh berapa nih R regulernya? Di sini R regulernya membutuhkan 2 mm aluminium, 1 mm zinc alloys, dan 1 mm magnesium. Kita masukin 2 mm ada di sini 1 magnesium ada dan 1 zinc. Lalu untuk air limitnya membutuhkan 2 zinc. Nah, ini dipindahin ya kata-katanya nih, lihat. Ini jadi 2 zinc, yang tadi kan urutannya itu dari aluminium, sekarang dari zinc. Hati-hati, ini tricky teman-teman, bisa salah masukin data. Nah, jadi di sini 2 mm zinc, 2,5 aluminium, dan 0,5 magnesium. Nah, di sini aluminiumnya tadi berapa? 2,5 ya, 2,5. Magnesiumnya 0,5 dan zincnya itu 2. Lalu lanjut kita cari lagi yang untuk kepentingannya apa. Lalu di sini ada soalnya setidaknya dibutuhkan 40 mm aluminium alloys dan 20 mm magnesium alloys. Lalu untuk yang zinc alloysnya itu membutuhkan 25 mm untuk masing-masing pesanan atau untuk produksi pesanan Potter Tin tadi yang diecast itu. Nah, itu menjadi keterbutuhan si masing-masing dari bahan ini butuh berapa sih ini untuk keseluruhannya. Nah, di sini
kita ambil ke availability ya, atau ketersediaan gitu. Nah, di sini ada 40, 20 dan 25 sesuai yang ada di soal 40 mm, 20 mm dan 25 mm. Lalu di sini kita cari lagi harga dari masing-masing barang, yaitu nanti berapa yang ingin dijual. Nah, di sini tuh kita ambil profitnya. Yang di soal ada $150, $200, dan $300. Nah, ini berurutannya dari air dream, air reguler, dan air limit. Berurutan gitu. Ini kita masukin 150, 200, 300, 300 gitu. Sudah masuk semua, beres. Kita dapat tabel informasinya. Nah, jelas nih, udah mantep ini, agak kepotong maaf ya teman-teman, antara dua halaman. Lalu ditanya, ini tuh kita butuh berapa, ini tuh objektifnya apa, tujuan dari soal ini apa, minimum kah atau maksimum, karena kan kita belum dikasih tahu ya. Nah, kita cari. Potter Team ingin mengetahui berapa unit masing-masing jenis diecast yang harus dibeli agar total harga diecast atau produsen tiga jenis diecastnya ini mencapai minimum. Nah, di sini sudah dijelaskan kata-katanya itu, yaitu mencapai minimum dan kebutuhan untuk misi lombanya terpenuhi. Berarti di sini kita pakainya Z-min ya teman-teman. Lalu kita di sini minimize jadinya. Lalu masuk ke penjawaban. Yang pertama, langkah pertama kayak tadi, kita buat dulu formulasi standar atau model matematikanya. Objektif sama dengan Z-min. Nah, 150 X1 ditambah 200 X2 ditambah 300 X3. Nah, ini tuh diambil dari yang si profitnya ya teman-teman tuh. 200, 300. Lalu untuk constraint-nya kita ambil searah atau lurus. Kita ambil lurus, yang ini aluminium, ini sampai ke sini, lalu ini yang kedua, ini constraint ketiga. Jadi constraint pertamanya itu X1 ditambah 2X2 ditambah 2,5 X3. Nah, ini kurang dari sama dengan 40, karena tadi minimum ya inginnya ya. Lalu lanjut, untuk constraint 2-nya 2X1 ditambah X2 ditambah 0,5 X3 dan 20 RHS-nya. Dan seterusnya sampai constraint ketiga. Lalu kita masuk ke formulasi standar lagi. Kita jabarin lagi nih dari masing-masing constraint-nya untuk mendapatkan objektif yang baru. Nah, yang pertama, Z-min 150 X1 ditambah 200 X2 ditambah 300 X3. Sama constraint-nya untuk ya soal sebelumnya, karena dia masih kurang dari sama dengan, kita hanya ambil select satu, plus positif select atau plus select. Jadi di sini X1 ditambah 2X2 ditambah 2,5 X3 ditambah S1. Teman-teman jangan lupa ya, di sini itu nilainya 0. Ini 0, 0, 0. Begitupun ke constraint yang seterusnya. S1, S2, 2X1, dan plus X2 ditambah 0,5 X3 ditambah S2 sama dengan 20. Terusnya sampai beres di formulasi standar. Kita sudah temuin 150 X1 ditambah 200 X2 ditambah 300 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Udah dapat lagi kita formulasi standar, beres. Tahap selanjutnya kita bikin lagi iterasi 0. Sama kayak soal sebelumnya, kita masukin lagi CI-nya berapa, 150, 200, 300 seterusnya, lalu basic variable, terus si non basic variable X1, X2, X3, S1 dan seterusnya kita masukin. Angka-angkanya juga sama, diambil dari si constraint-nya tadi yang ini. Kok gini sih? Nih constraint-nya yang ini. Nah, kita ambil lagi.
Di sini yang pertama itu 1, lalu 2, 2,5, dan 1 ya, S1-nya 1, S2 0, 0, dan RHS 40. Lalu untuk yang S2 juga sama, 2, 1, karena di sini 1 nilai 1, 0,5, di sininya 0, karena S1-nya nggak ada ya, cuma ada S2 di sini. S2-nya jadi bernilai 1 dan S3-nya 0, RHS 20. Begitupun seterusnya sampai keisi lagi. Setelah diisi dari kotak atau dari tabel tersebut, kita masuk ke penghitungan selanjutnya, yaitu penghitungan Z. Sama kayak tadi, karena masih iterasi 0 dan pengalinya masih 0, rumusnya juga sama, 0 dikali 0, 0 dikali dari isi dari constraint-nya atau isi dari tabelnya. Jadi hasilnya masih sama ya, karena 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 0,5. Hasilnya masih 0 sampai ujung, karena dia masih pengalinya masih 0 semua, jadi semuanya itu 0, 0, 0, 0. Masuk ke C min Z. Di perhitungan C min Z, seperti pada umumnya, C tinggal dikurang C dikurang Z, ini jadi pengurang. 150 dikurang 0, 150, 200 dikurang 0, 200, 300 dikurang 0, 300, dan ini sisanya 0, karena 0. Nah, udah cukup sampai sini. Karena tadi sesuai dari soalnya, selesaikan hanya sampai memilih entering dan leaving variable pada iterasi 0. Nah, sebelumnya karena kan kita ini udah beres nih, kita udah nemuin C min Z-nya. Nah, kita cari entering dan leaving variabelnya. Kita cari lagi, enteringnya itu dari positif terbesar. Di sini, positif terbesar 300. Jadi ini menjadi entering, titik entering. Kita tambahin gini aja deh. 300-nya lalu masuk ke cara mencari leaving variable. Leaving variabelnya sama kayak tadi, RHS dikurang entering bahasanya. RHS dibagi entering variable. Nah, di sini entering variabelnya itu 40 dibagi 2,5 hasilnya 16. Lalu 20 dibagi 0,5 hasilnya 40. Lalu untuk 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Nah, di sini udah ketemu leaving variabelnya. Kita cari lagi positif terkecil yaitu 12,5. Jadilah dia menjadi leaving variabel yang terakhir. Nah, sampai sini beres teman-teman. Karena dari soalnya disuruh hanya mencari iterasi 0 dan sampai leaving, entering dan leaving. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas soal nomor 3, sekarang lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4, di sini kita langsung, kalau aku ini orangnya langsung lihat dari si perintahnya apa. Di sini kita disuruh membuat formulasi matematika dalam bentuk primal dan dual. Lalu yang B-nya itu iterasi tabel iterasi 0 atau masing-masing form dari primal dan dual. Hufflepuff adalah perusahaan yang memproduksi snack diet. Nah, di sini itu saat ini itu Hufflepuff punya 2 produk yang sedang diproduksi. Ada yang namanya itu snack bar dan dried oat. Untuk memproduksi snack bar, mereka membutuhkan 1 gram of oat, 3 gram stevia, dan 2 gram almond atau kacang almond. Nah, untuk yang keringnya, untuk snack keringnya itu, mereka membutuhkan 2 gram oat, 3 gram stevia, dan 1 gram almond. Saat ini perusahaan memiliki stok atau barangnya itu, barang dari bahannya itu ada masing-masing 87 gram stevia, 50 gram almond, dan 45 gram oat. Untuk masing-masing snack bar, mereka mendapatkan $50 dan untuk yang keringnya itu dried oat-nya itu sebesar $20. Nah, ini menjadi angka-angka ini menjadi tabel informasi yang kita butuhkan untuk menjawab soal ini teman-teman. Soal A dan B-nya. Nah, di sini tadi udah kita tahu ya produknya itu bahwa
ada snack bar dan dried oat. Masing-masing snack bar itu butuh oat, butuh stevia dan almond. Lalu untuk snack bar itu butuh 1 oat, 1 gram oat, 3 gram stevia dan 2 almond dan 2 gram almond. Lalu untuk yang dried oatnya juga sama. Untuk dried oatnya 2 oat, 3 stevia dan 1 almond. Dan masing-masing dari mereka menghasilkan 50 dan 20 dolar. Nah, untuk ketersediaannya tadi udah ada di soal. Untuk yang oatnya sendiri itu butuh 45 gram. Dapat masuk. Untuk yang kedua stevianya itu 87 gram. Masuk. Untuk yang almondnya butuh 50 gram. Setelah kita sudah mendapatkan tabel informasi yang valid, kita sudah nggak ada salah, nggak ada yang kebalik dari masing-masing bahannya untuk dimasukin di data, kita lanjut ke pembuatan bentuk primal. Di sini itu kita langsung bikin primalnya, yaitu sebelumnya kita cari dulu objektifnya, jangan lupa. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Untuk mencari objektifnya, karena ini soal cerita dan memakai bahasa Inggris, kita harus benar-benar teliti ini. Saya zoom lagi biar nggak bingung. Kita lihat lagi di soalnya. Di sini itu tertera kata currently company have stock 87 gram of stevia. Dan sudah di sini ada there are 2 product that currently been produced. Nah, di sini kita bisa analisis bahwa perusahaan ini itu punya bahan atau stoknya itu sebesar yang 87 gram dan 45 gram. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk objektifnya atau yang ditujunya itu adalah maksimasi karena ini itu sudah diproduksi dan perusahaan ini saat ini memiliki ketersediaan bahan itu segini. Jadi kita harus memaksimalkan dari sesi produksi dari perusahaan ini gitu. Oke, kita udah dapat ya objektifnya Zmax. Nah, teman-teman juga kalau misalkan itu kita harus cari yang stok ini teman-teman. Nah, kata stok ini itu bisa menjadi uh, apa namanya penemu dari objektifnya. Kita bisa tahu objektifnya itu bakal ngarah kemana, ke minimasi kah atau ke maksimasi. Karena dengan kita paham dari si unit ini tuh si produk ini kita butuh berapa atau saat ini perusahaan punya apa. Nah, ini kita bisa tahu gitu. Ini dari perspektif aku ya. Kalau aku menanggapinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk yang pertama. Ini soal A. Yang pertama, kita bikin langsung ke primalnya. Nah, di sini primalnya kayak tadi, kita bentuk baku bahasanya, kita balik ke bentuk bakunya, yaitu 50x1 ditambah 20x2 dengan constraint-nya 1x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 45, 3x1 ditambah 3x2 kurang dari 87, 2x1 ditambah 1x2 kurang dari 50. Lalu, gimana sih cara ngubah ke dualnya? Di sini cara mengubah kedualnya itu gampang, teman-teman. Jadi ini tuh dual itu tuh sebenarnya bahasanya kebalikan. Semua yang di primal, tadinya di primal, semuanya menjadi kebalik atau kebalikan dari si primal itu. Misalkan di sini contohnya, di sini Zmax 50, kok kelebihan. Di sini tuh Zmax 50x1 dan 20x2. Nah, di sini kita ubah menjadi Zmin 45Y1 dan 87Y2 ditambah 50Y3. Kok tiba-tiba jadi 45, Kang? Dari mana? Nah, kita lihat lagi di sini. RHS-nya itu di sini kan ada ini RHS 45, 87, 50. Nah, RHS di sini atau right hand side kita ubah menjadi objektifnya. Nah, begitupun yang objektifnya vice versa untuk yang objektifnya menjadi right hand side di bentuk dual. Lalu gimana Kang kalau yang constraint-nya? Ya, untuk yang constraint-nya
yang X1 ini kita kelompokkan, teman-teman. X1 ini kita kelompokkan menjadi satu constraint. Nah, di sini karena ini kelompok X1-nya, berarti kita masukin di constraint pertama itu 1Y atau Y1 ditambah 3Y2 ditambah eh, 2Y3. Nah, untuk tandanya berubah ke Kang? Berubah. Karena di sini itu berubah semuanya ya. Nggak ada yang nggak berubah. Jadi semuanya itu berubah. Dari yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Lalu untuk yang constraint keduanya, perkumpulan X2, perkumpulan X2 disatukan. Nah, ini X2. Beda warna kali ya, bentar. Biar enak nih. Nah, ini 2X2, 3X2, dan 1X2. Ini kita kumpulkan menjadi constraint kedua. Begitupun dengan si tandanya berubah. Lalu gimana kalau misalkan ada X3-nya? Nah, sama juga X3-nya. Nanti berarti kalau ada X3, berarti kan di sini ada 4 constraint ya. Atau di sininya nambah satu lah. Kalau nambah satu, apa si variabelnya, di sini jadi ada 3 constraint untuk di dualnya. Gitu. Jadi berapa banyak constraint itu untuk bentuk dual bisa kita lihat dari si bentuk primalnya. Kalau bentuk primalnya ada 2 variabel, berarti constraint yang dibuat di dual nanti itu hanya cuma 2 gitu. Nyesuaiin gitu. Kalau misalkan ada 3 variabel, constraint-nya menjadi 3. Oke. Nah, di sini sudah ketemu perubahan dari dualnya, dari primal ke dualnya sudah ditemu. Nah, kita jawab lagi. Ditanya iterasi 0 dan formulasi matematikanya. Nah, ini A-nya udah kejawab ya, teman-teman sampai sini. Nah, kalau untuk ya kita untuk yang A sudah terjawab ya, teman-teman yang ini nih. Nah, yang ini semua kejawab. Untuk yang A sampai formulasi matematika beres berarti. Untuk lanjut ke iterasi 0. Kalau iterasi 0 seperti biasa langkahnya teman-teman, kita masukin lagi, kita bikin lagi formulasi standar. Kita balikin lagi Z min 45 Y1 87 Y2 ditambah 50 Y3. Nah, di sini kok kurang. Nah, nanti kita lanjut lagi dulu ke bawahnya, ke constraint. Di sini constraint-nya kan tadi di bagian dual ini lebih dari sama dengan. Teman-teman jangan lupa kalau ada rumusnya juga. Kalau misalkan tandanya itu lebih dari sama dengan, berarti yang kita masukin itu minus select plus minus surplus, maaf. Nah, jadi A ini tuh artificial dan S-nya yang ini tuh surplus, bukan select lagi. Nah, kalau surplus itu kelebihan barang bahasanya, atau barang yang berlebih yang bisa di stok lagi. Nah, kalau artificial ini keterbutuhan untuk produk yang belum dibuat. Jadi bahasanya itu kita itu kayak ngebuat suatu produk barang tapi belum ada gitu si konsepnya mau gimana, tapi kita udah nyiapin barangnya atau nyiapin bahannya gitu. Jadi ini tuh bahasa sesuatu yang dibuat-buat gitu. Nah, karena ada tanda ini, tanda si artificial ini itu menjadi penghitung atau yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, karena kan nggak mau ya kita ngitung yang ngada-ngada tuh di akhir gitu. Jadi kita mau selesaiin dulu bahwa ini beres dulu gitu tentang artificial ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita masukin Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3, dan lalu kita buka si tandanya itu minus S1 ditambah A1 sama dengan 50. Dapat beres constraint 1, lalu constraint 2, 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah Y3 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 20. Masukin ke objektifnya Z min.
minus 0S1 minus 0S2 ditambah 1A1 ditambah 1A2. Nah, di sini teman-teman jangan lupa kalau yang S ini nilainya 0. Untuk yang surplus ataupun yang slack, nilainya itu 0 atau kosong, teman-teman. Sedangkan untuk yang artifisial, nilainya itu di sini 1. Kenapa? Dari rumusnya seperti itu. Gitu, teman-teman. Lanjut ke iterasi 0. Jadi rumusnya itu 1. Oke. Kita lanjut ke iterasi 0. Kita masukin lagi C-nya 45, 87, 50, 0, 0, 1, 1. Lalu begitupun basic variabelnya. Kita masukin 1A1, 1A2, Z, C min Z. Lalu non basicnya, ya kayak tadi Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Nah, teman-teman jangan salah, kalau misalkan di kelas ada yang make U1 pas saat perubahan menjadi dual, atau ada yang mau ubah apapun itu, bebas. Jadi huruf atau variabelnya itu bebas, mau diubah ke huruf Z ke mau ke huruf A atau mau ke huruf C atau mau apa, terserah kalian, bebas. Tapi untuk umumnya itu biasanya kita make dua. Kadang itu ada yang make Y. Nah, kalau di sini tuh kita contohinnya Y dulu. Kita pakai C aja. Kita pakai Y, lalu ada juga yang pakai U, ada juga yang tetap X atau begitupun seterusnya. Oke, kita lanjut. Saat pengisian tabel seperti biasa kita masukin dari constraint-nya. Constraint pertama itu 1, lalu 3, 2, 1, 0, 1, 0. Dan RHS-nya 50. Gitu pun untuk yang A2. Constraint atau constraint kedua 2, 3, 1, 0, 1, 0, 1, dan RHS-nya 20. Lanjut ke penghitungan Z. Ini lebih cepat, teman-teman, dan lebih singkat. Karena tadi kita udah dijelasin sebelumnya di soal sebelumnya itu, jadi caranya sama semua, langkahnya sama persis, yang dibutuhkan teman-teman itu hanya ketelitian. Oke, kita lanjut ke Z. 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 hasilnya 3. Lalu untuk yang kedua 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 6. Dan seterusnya. Sampai 3, 1, 1, 1, 1. Nah, lanjut ke penghitungan C min Z. Sini penghitungan C min Z itu, oh ya teman-teman, sebelumnya RHS ini juga dihitung. Untuk perhitungan RHS ini, caranya sama juga kayak yang mencari Z yang lain. 1 dikali 50 dan ditambah 1 dikali 20. Nah, di sini itu hasilnya berarti berapa? 70. 70. Nah, ini lupa dicantumin, teman-teman. Di sini 70. Lalu untuk perhitungan C min Z-nya, berarti C dikurang Z, 42, 45 dikurang 3, 42, 87 dikurang 6, hasil 81, 50 dikurang 3, hasil 47, lalu dan begitu pun seterusnya. Lanjut, 0 dikurang 1, ini maaf teman-teman ya, hasilnya harusnya minus 1. Ini kita ubah dulu, minus 1. Lalu yang ini juga minus 1. Nah, ini 1 kurang 1, 0. Nah, ini juga 1 kurang 1, 0. Nah, untuk yang RHS, di sini itu kita anggap 0. Karena nggak ada ya. Jadi 0 dikurang 70 minus 70. Nah, udah deh teman-teman. Karena ini kan ditanya sampai iterasi 0 doang ya. Ini iterasi 0. Sesuai soal, kita lihat lagi. Iteration table of zero. Atau tabel iterasi 0. Nah, di sini kita udah ditemuin iterasi 0-nya sudah beres sampai penemuan C min Z. Nah, di sini itu belum optimal karena masih ada yang minus. Di sini masih ada minus, di sini masih ada minus. Sampai harus positif. Sekian pemaparan dari Brilian kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan tulisan atau kesalahan perhitungan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.